Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus pimpinan pondok pesantren yang memang pada hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kita, tapi mewakili dari segi nama. Saya kebetulan namanya sama dengan beliau, sama-sama Haryanto. Jadi mudah-mudahan beliau masih ada tugas senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Mudir An-Nikmah sekarang ini alhamdulillah masih muda, masih anak kami juga, dan luar biasa beliau punya pengalaman, dan insya Allah kepada Gus Hasbi ini kami berharap memang kemajuan An-Nikmah ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan semakin baik dan maju. Gus Usman juga alhamdulillah ini semuanya muda-muda sekarang Pak. Kami sudah jadi orang tua ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita senang sekali bisa bertemu. Begitulah nikmatnya Allah ketika kalau sudah ketemu Bapak Ibu sekalian. Seperti kita dulu Bapak Ibu ketika belum ketemu itu gimana caranya bisa ketemu. Sebelum jadi itu dulu kita tuh berusaha walaupun jauh di sana. Kita kepingin ketemu, insya Allah kalau sudah ketemu senangnya luar biasa. Jalanan gelap nggak masalah, jauh nggak masalah, naik gunung nggak masalah, semua kita lewati. Seperti itulah kita dengan anak kita sekarang ini. Walaupun hujan tadi ya Allah, ada yang naik motor terpaksa berhenti. Ini perjuangan Pak. Alhamdulillah sampai juga sekarang ini walaupun agak terlambat. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat kepada kita. Patutlah kalau kita selalu bersyukur. Alhamdulillahi rabbil. Suatu ketika Bapak Ibu para jamaah, Nabi Allah Musa alaihissalam didatangin oleh dua orang. Ada dua orang datang kepada Nabi Musa. Yang satu miskin, yang satu kaya. Dua-duanya datang. Yang miskin datang kepada Nabi Musa. Beliau katakan, ya Musa, tolong doakan saya jadi orang kaya. Ini kalau kita sama Bapak Ibu, sekiranya bisa minta karena masih miskin, maka kita minta jadi orang kaya. Ini orang miskin datang kepada Nabi Musa bilang, ya Musa, tolong doakan saya jadi orang kaya. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Wahai fulan, bersyukurlah kepada Allah. Cuman itu aja. Marah. Orang miskin disuruh syukur, marah. Musa, saya datang minta jauh-jauh ke kamu ini, minta doakan supaya jadi orang kaya, terus kamu bilang syukur. Saya nggak terima, cuman syukur saja. Saya ini Musa, Anda tahu, saya ini mulai dari kecil sampai sekarang itu syukur, karena nama saya memang syukur. Tapi sekarang disuruh syukur lagi, memang nggak pantas ini. Marah dia. Nabi Allah Musa alaihissalam ingatkan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya. La'azidannakum, ini Allah tambahkan nikmatnya kepada siapapun, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang kaya. Nah, ketika orang kaya datang kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata, ya Nabiullah Musa, tolong doakan saya. Doakan apa lagi nih? Ini orang kaya nih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi orang kaya. Ada rupanya nggak enak sama Nabi Musa. Apa jawaban beliau? Ya Nabiullah Musa, dulu saya sebelum kaya itu ibadahnya tenang, ibadahnya banyak. Tapi sekarang semakin lama semakin banyak pekerjaan, semakin sulit rasanya, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya Nabi Allah Musa, tolong doakan saya jadi orang miskin saja. Ada bapak-bapak yang mau didoakan kayak begitu, yakin saya. Nggak ada yang mau Pak, udah kaya kalau bisa, ya Allah tambahkan kaya, tambahkan kaya. Ini orang kaya ketika minta dengan Nabi Musa katakan, fulan, bersyukurlah kepada Allah. Cuma itu aja jawabannya. 2 permasalahan, 1 jawaban, syukur. Alhamdulillah. Hari ini BBM naik. Kemarin itu sibuk demo di mana-mana. Ada yang bilang inilah masalahnya, ini masalahnya. Syukur saja sudah Pak. Kita ngomong banyak juga nggak bisa ngapa-ngapa. Syukur ya udah. Memang berat Pak, jadi orang syukur itu memang berat. Tapi dengan izin Allah, setiap orang yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semuanya Allah tambahkan nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan, tidak banyak yang ingin kami utarakan pada hari ini. Kami ingin ingatkan kepada kita aja, termasuk diri saya sendiri yang punya anak juga sama. Saya punya anak tamat dari An-Nikmah juga. Alhamdulillah 5 tahun beliau di sini. Jadi saya merasakan luar biasa, makanya dari tahun 2008 anak saya di sini sampai sekarang, dan saya juga ngajar di sini di Aliyah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya lihat Masya Allah luar biasa perkembangannya. Zaman anak saya itu sulit dengan air, sekarang Alhamdulillah air sudah mudah dan melimpah. Nah Bapak Ibu, apalagi yang kurang? Syukur aja. Nikmat Allah itu syukurin aja. Nah saya cuma ingatkan kepada kita, saya ingatkan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Munafiqun. Ini biar sama-sama kita pikirkan apa yang Allah katakan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian. Janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian. Ternyata Bapak Ibu, yang melalaikan kita itu cuma 2. Pertama itu harta, yang kedua itu anak. Hari ini berapa banyak orang yang dilalaikan oleh Allah karena hartanya. Sibuk dengan hartanya, nggak mikir yang lainnya. Anaknya nggak diurusin. Ternyata hari ini menyesal mereka. Ustaz Bi bilang tadi, menyesal orang tua tadi mendengar taklim yang dibacakan seorang anak, baru belajar. Menangis beliau, tersentuh hatinya. Bukan karena hebatnya, bukan. Tapi karena dia berpikir, hari ini kenapa anak saya nggak mau ke masjid? Kenapa cucu saya nggak mau ke masjid? Hari itu dia berpikir, ya Allah, menyesal dia luar biasa. Boleh jadi dulu hartanya banyak, atau mungkin karena dia sibuk cari harta, lupa mempersiapkan anak-anaknya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama sebetulnya mempersiapkan diri anak-anak kita. Kita nggak mau nanti dikatakan oleh Allah kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Yang membuat kita rugi, pertama harta, yang kedua anak. Tapi sebaliknya juga, dengan harta dan anak kita jadi orang-orang yang beruntung nantinya. Yang dikatakan Allah rugi itu apabila kita dilalaikan mereka, tidak ingat ibadah kepada Allah, lupa dengan Allah, tak mau berzikir kepada Allah, sehingga kita lupa semuanya karena harta kita, rugi kata Allah. Ibu bapak, kita pasti nggak kepingin rugi, pasti nggak kepingin rugi. Maka hari ini terus terang saya sampaikan, Bapak Ibu untung. Hari ini pesantren menyiapkan segala macam fasilitas. Hari ini pada pesantren An-Nikmah berusaha akan mencetak anak-anak kita nanti ke depan lebih berkualitas. Dan itu proses Pak, proses.
nggak seperti membalikkan telapak tangan. Ibu bapak, kita punya anak 3 tahun di rumah, bisa apa? Bu, seandainya anak ibu bawa pulang didik sendiri, bisanya apa? Itu aja. Saya pak guru, istri saya guru, anak saya pesantren semuanya. Kenapa bisa begitu? Apa kami nggak mampu didik dia? Bukan tidak mampu mendidiknya. Anak kalau kita yang mendidik sendiri beda. Maka Bapak Ibu, walaupun kami seorang guru, kami nggak sanggup untuk melatih dia. Nggak usah lama-lama. 1 tahun jadi apa dia? Itu berat luar biasa. Itulah anak sendiri. Maka disinilah Bapak Ibu punya peluang yang besar, enggak termasuk orang-orang yang rugi, yang dicap stempel oleh Allah. Jikalau Anda, kalaulah Bapak Ibu dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh anak-anaknya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi nantinya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah. Ibu bapak jangan pikir infak ada pembesar masukkan duit, infak. Ibu bapak ngasih duit kepada anaknya setiap bulan ke pesantren ini, itu infak. Itu harta yang berguna untuk kita nanti. Itu harta berguna untuk anak-anak kita ke depan. Jikalau itu harta yang bapak ibu berikan ikhlas lillahi ta'ala, yakin pasti akan jadi anaknya. Waladun salih, waladun salihah, insya Allah jadi pak. Kalau nawaitunya sungguh-sungguh. Kita mohon maaf bapak ibu orang tua biasanya ngeluh. Aduh ya Allah, ini duit lagi. Itu kalau masalah pendidikan di mana-mana begitu. Tapi coba kalau jajan di luar, coba kalau pergi ke mall, nawarin baju, nawarin sepatu, nawarin segala macamnya, ada kita ngeluh enggak? Enggak. Tapi 1 bulan sekali mau keluar uang 2 juta, 3 juta, kita ngeluh, ya Allah, susah hidup ini luar biasa. Makanya jadi susah Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kami ingatkan kepada kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, kita nggak mau masuk orang-orang yang rugi. Supaya tidak rugi kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang Allah berikan kepada kita, infakkan. Infakkan itu untuk istri kita juga iya, nafkah dia, untuk anak kita juga iya, untuk orang lain juga iya. Kalau sudah wa anfiqu kata Allah, Allah ingatkan ini di ayat yang berikutnya. Kenapa? Banyak orang yang lupa kalau sudah punya harta, dia merasa dia punya semuanya. Dia nggak mau berinfak, nggak mau berbagi, nggak mau memberi, akhirnya dia lupa. Disinilah Allah ingatkan kepada kita, setelah kita berinfak, maka berbahagialah kita. Tapi jika tidak berinfak kita, maka Allah ingatkan, ingat harta itu titipan Allah. Sewaktu-waktu bagi Allah gampang saja mau mengambilnya. Bagi Allah mudah harta yang banyak menurut kita hari ini, nanti ke depan wallahu alam kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan mengira bahwa kita kaya hari ini, kita akan bisa menghidupkan anak-anak kita terus sampai masa depan mereka. Nggak ada jaminan sedikit pun Bapak Ibu. Tapi wa anfiqu, dengan berinfak insya Allah, Allah jamin kepada kita, Allah jamin anak-anak kita soleha insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu para hadirin yang berahmatullah, kalau kita nggak mau rugi dengan harta, berinfaklah, bersedekahlah, keluarkan zakat malnya. Itulah cara yang terbaik untuk menjadi orang-orang yang tidak rugi nantinya. Yang kedua, kita dirugikan anak-anak kita. Jikalau nggak mau rugi seperti orang tua yang menangis, mereka rugi karena nggak mempersiapkan anaknya menjadi anak-anak yang baik. Paling tidak di pesantren Bapak Ibu sekalian, walaupun sulit buat mereka, menderita mereka, ngomong nggak enak kepada kita, tapi paling tidak kita sudah melatih dia menjadi anak yang soleh-soleh.
Setidak-tidaknya 5 waktu dia bisa sholat berjamaah. Sekurang-kurangnya dia bisa berdoa untuk kita nantinya. Karena anak yang soleh itu adalah anak yang bisa mendoakan orang tuanya jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi nantinya. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu sekalian termasuk anak yang soleh-soleha yang bisa mendoakan orang tuanya baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan hari ini kehadiran Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala permohonannya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, biridhaillah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biridha walidina, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ila an ijazani, khususan ala hadhihi niyyah على كل نية صالحة جلال شاملة لخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصارنا. ربنا زدنا علما وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.